Oke, kita di sini udah bareng builder atau yang orang dibalik modifikasi dari motor-motor keren. Kalau yang di sekarang ini ada Honda DV 150 tahun 2019. Nah, mungkin dari kalian banyak yang kepo atau banyak yang tanya-tanyain tentang modifikasi motor-motor yang udah dibangun oleh Ian Juno ini. Jadi untuk sekarang aku akan memberikan video Q&A atau question and answer langsung dengan orangnya. Nah, halo Mas Ian, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Jadi meskipun kita dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi kita tetap jaga jarak ya, social distancing, dan kita jarang-jarang nih pakai masker nih kayak gini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, selanjutnya kita akan langsung nanyain beberapa pertanyaan yang udah aku kumpulin di Instagram. Jadi kemarin sempat bikin pertanyaan di story tentang motor ini dan motor-motor yang pernah dibangun oleh Ian Juno. Oke, langsung aja ya Mas. Yuk. Dari Risno_DWP. Oke. Kenapa enggak di karbon Mas, malah di biru kayak gitu? Ini untuk ADV dulu ya. Oh, kenapa nggak di karbon ya? Ya. Karena nggarap monosoknya aja itu udah lama banget ya. Jadi mau ngarbon itu kayaknya masih belum. Dan ini memang rencananya yang warna biru ini itu ibarat kata motor basicnya aja. Jadi ubahannya bahan basic aja. Nanti yang totally all out di yang warna merah. Gitu. Ya, jadi for your information, jadi Honda ADV yang ada di garasi Ian Juno itu ada dua guys. Nah, yang satu itu warna merah yang pernah kita review sebelumnya. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa cek link di pojokan atas atau di deskripsi di bawah. Dan satunya lagi itu ada di belakang kita ini yang warnanya biru. Yep. Seperti itu. Selanjutnya dari hanin.men_. Pemasangan atau lebih dalam ulasan tentang arm dan monosok tengahnya. Mungkin apa ya? Sistemnya atau bahannya gitu? Oke. Pertama-tama ini waktu kita bikin riset untuk monosoknya itu sebisa mungkin kita bakal mengutamakan yang namanya keamanan. Habis itu keamanan, kenyamanan, dan yang ketiga kemudahan. Nanti kedepannya ini bakal diproduksi secara massal ya, tapi untuk kapannya belum bisa janji kapan. Banyak juga yang udah tanya, cuman belum bisa janji kita mau kapan jualannya. Dan untuk yang keamanan oke, karena dia materialnya juga material yang aluminium CNC seri 6 ya, itu yang cuman satu tingkat di bawah aluminium pembuatan rangka pesawat ya, kalau nggak salah ya, di Wikipedia bisa dicek. Terus habis itu untuk masalah kenyamanan, monosok tengah dengan model Proling ini nyaman, lebih nyaman daripada monosok samping yang saya buat untuk Aerox. Terus yang ketiga itu adalah kemudahan. Rencananya nanti di kedepannya ini bakal diproduksi massal, maka akan ada kemudahan dalam cara pemasangannya. Sebisa mungkin nanti monosoknya ini bakal dibikin PNP dan nggak ribet. Asal kalian di rumah itu punya kunci-kunci lengkap, nah itu bisa digarap di rumah kalian sendiri tanpa harus ke bengkel. Jadi kita mengutamakan 3 hal itu: keamanan, kenyamanan, kemudahan. Itu aja. Keren. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Distian. Vario 125 ku bisa kayak gitu nggak ya? Kira-kira butuh modal berapa duit? Maksudnya mungkin karena ini di ADV mungkin sistem rolling kali ya? Atau gimana? Atau monosok lah istilah kayak gitu lah untuk Vario 125. Vario 125 itu yang tahun berapa dulu ya? Nggak, kurang spesifik. Tapi aku sepengetahuanku aja yang 2018 atau 19 yang baru, all new. Itu rangkanya untuk mesin mountingnya itu hampir sama sih ya, sama ADV, PCX. Karena kan mesinnya juga sama. Cuman untuk rangka depannya kayaknya ada perbedaan dan dia lebih sempit. Jadi kalau mau masang pakai yang Proling
itu kemungkinan lebih susah. Dan kalau mau dipasang pakai yang punya ADV pun mungkin bisa, tapi harus ada ubahan lagi ke depannya gitu. Jadi selanjutnya dari FCH Raf underscore apa ini yang bacanya? Mesinnya standar atau garapan? Ini motor dari Agustus 2019, baru ngaspal di bulan apa nih? Mei ya, Mei 2020. Jadi selama itu motor nggak pernah dipakai dan nggak pernah diapa-apain kecuali untuk riset mono sama armnya. Jadi mesin belum sama sekali diotak-atik. Kalau yang untuk yang biru ya, kalau yang merah udah. Untuk yang ini kita fokus yang biru aja, yang merah nanti lagi. Jadi untuk menghasilkan sebuah karya juga perlu waktu yang dihabiskan. Jadi karena bikin karya seperti ini mungkin nggak susah ya? Susah gampang gitu atau gimana? Tergantung mood yang ngerjain. Mungkin. Sama pas lagi garapan lagi banyak ya ditinggal. Kan ini kan belum jadi duit, jadi nanti aja lah. Iya bagus. Selanjutnya dari Rafa V3, bikin knalpot di ABRS ya bro? Ya, di ABRS di mana itu? Alah, dekat arah Lengkung Gading situ apa ya? Apa itu? Benteng. Iya, dekat situlah. Iya, di ABRS. Pokoknya intinya di ABRS. Bukan knalpotnya ya, tapi cuman lehernya aja. Lehernya aja. Oke, selanjutnya dari Prada None, sertakan alamat bengkel custom armnya. Ya, kalau ditanya alamat bengkel nggak ada, kita nggak pakai bengkel, makanya pabrik CNC aluminium. Kalau alamat pabriknya di Bantul, daerah Bantul itu aja. Daerah Bantul. Kalian juga mau ke pabrik ngapain kan? Nggak bisa ngapa-ngapain di sana juga. Nanti kalau udah ada bengkel yang bisa garap di Jogja, tak kasih tahu alamatnya. Dari Johannes underscore Arga, lokasi knalpot samping, gimana tuh ini? Knalpot lokasi samping radiator apakah tidak kena bodi kalau mengayun? Oh ya. Itu pertanyaan yang paling bagus itu. Smart. Jadi knalpotnya itu kemarin waktu pertama kali kita bikin ada kendala di situ karena soknya ini terlalu empuk, enak. Jadi ada namanya peluang untuk knalpot itu kena ke bodi motor bagian footstep. Terus kemarin kita rombak lagi untuk monosoknya supaya tidak terlalu ambles. Udah lumayan terkurangi. Kalau untuk sendirian nggak masalah, tapi kalau untuk boncengan rawan kejeduk lagi. Nanti rencananya ke depan kalau misalkan nggak nemu settingan mono yang bisa untuk meminimalisir benturan antara knalpot dengan bodi, kita akalin dengan fleksibel stainless untuk knalpot yang biasa dipakai di mobil-mobil. Jadi nanti benar-benar knalpotnya nempel di bodi, tapi ketika ngayun nggak masalah. Itu. Berarti bisa disimpulkan untuk yang sekarang ini belum jadi 100%? Belum, nanti kedepannya bakal ada tes endurance, uji trial and error lagi, baru nanti kalau udah kesempurna kita publish lagi. Oke, selanjutnya dari Fadli 00. Budget buat bikin arm belakang. Budget. Oh, budget. Yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Kalau harga pastinya kita belum tahu. Cuman kalau melihat dari arm Aerox sama arm X-Pack yang udah pernah tak buat, itu kalau arm Aerox kan 3,5 juta, arm X-Pack 6 juta. Ya itu paling nanti di tengah-tengahnya lah kalau armnya. Sekitar segitu, nggak sampai 6 juta untuk armnya aja. Tapi mungkin yang jelas ini bakal diproduksi massal. Nanti kedepannya insya Allah kalau nggak ada halangan paling cepat Agustus lah udah bisa mulai open order. Nah, sama harganya paling cepat juga bulan Juli. Oke, dan selanjutnya karena kemarin aku juga membuka pertanyaan selain untuk Honda DV ini, jadi motor-motor yang udah dibangun oleh Ian Genome itu kan motornya banyak, ada yang Vario, ada Lexi, ada Aerox yang terkenal itu. Dan itu juga aku buka pertanyaan, dan sekarang aku akan menanyakan nih dari teman-teman semua. Yang pertama dari Albert Chan _ WHK. Feel pakai monoshock, katanya gel-gel mas, katanya. Monoshock apa sih ini? Monoshock apa dulu ini ya? Mungkin Aerox kali ya yang udah lama banget.
Aerox, Geol. Berhubung monosok di luaran sana itu banyak banget ya yang produksi, baik itu dari yang cuman dari besi las-lasan biasa yang PNP ataupun juga besi yang dilas langsung ke rangka bodi. Aku kan nggak tahu ini monosoknya pakai yang mana, Geol atau gimana, aku nggak tahu pakai yang aluminium kah atau pakai yang besi PNP kah atau besi yang dilas. Dan kalau untuk jawaban yang untuk aluminium CNC yang tak produksi itu selama pakai ini nggak pernah geol ya. Mas Aska juga sendiri udah sering coba ya, sering pakai sendiri motornya Aerox, monosok juga. Kendala geol itu nggak ada lah ya, nggak ada ya Mas ya. Kalau misalkan yang aku rasain sendiri ya Mas, kalau memang Aerox yang biasa aku pakai itu memang kan udah setahun lebih nih. Dari pertama kali yang seri pertama, monosok seri pertama itu muncul sampai sekarang kan masih dipakai ya. Iya. Kalau misalkan yang itu mungkin kendalanya waktu pertama kali dulu masang itu mungkin terlalu terlalu empuk. Nah setelah dicek ternyata shocknya bukan bracketnya. Ya, jadi memang empuk, dari reboundnya bikin dia geol dari shocknya aja bukan itu iya. aja sih menurutku. Iya sih. Dan sepengetahuanku juga nggak ada yang ngeluh untuk geol ya. Udah hampir 2 tahun ada kali ya itu ya, 2 tahunan ya. Dari sejak Aerox keluar kan tahun 2017 ya. Banget ya. 2017 sampai 2020. Ya 2 tahun lah. 2 tahun. Dan kalau teman-teman yang pengen tahu udah lama ini apa sih kekurangannya? Kalau yang perlu diganti adalah engine mountingnya kali ya Mas? Iya, karet engine mountingnya itu sih tanpa harus mono pun juga untuk ukuran 2 tahun harus ganti sih. Biar stabil. Selanjutnya pertanyaan dari Fadli 00 lagi. Kenapa gak coba buat modif motor bebek? Kenapa Matic terus? Wah, dulu waktu awal-awal tahun 2010, waktu pertama kali lulus SMA, itu datang ke Jogja, itu bawa motor namanya Honda Blade. Dulu saya pernah modif yang namanya Honda Blade. Waktu itu dibikin monosok juga. Konsepnya juga racing look, double disc depan, dan pernah diikutin kontes HOCS. Kalau dulu namanya HOCS Honda itu, Honda Custom apa gitu. Sebelum jadi apa sekarang itu Honda itu? Honda Modif Kontes apa ya? Iya kan? HMC ya. Nah sekarang HMC. Dulu tuh HOCS namanya. Nah itu pernah menang di 2010 atau 2009 gitu. Nah, itu dulu, itu bebek pertama tuh malah di bebek sebenarnya. Berarti itu pertama kali yang dimodif? Pertama kali motor yang dimodif secara ini ya, tampilan segala macam ya, secara garis besar. Itu di Honda Blade. Fotonya sih udah lama ya, zaman dulu kan medsos nggak terlalu ini ya, jadi foto-fotonya pun juga udah nggak tahu mana. Oke, mungkin kan pertama pakai Honda Blade. Kenapa bisa pindah ke Matic? Kenapa pindah ke Matic? Ya karena nyaman ya, Matic itu lebih nyaman sih. Dulu peralihan dari motor-motor bebek, terus ada Matic masuk mulai dari Vario 110 dulu yang pertama kali keluar kalau nggak salah ya. Terus habis itu ada X-Red. Nah itu dulu saya beli X-Red pertama kali, Matic-nya itu adalah X-Red. Dan di situ juga aku modif X-Red di situ. Kalau masih ada yang beberapa mungkin udah tahu ya, aku dulu enak X-Red juga. Dan modif X-Red pakai velg mobil dulu malahan yang belakang. Pokoknya dibikin gede-gede lah ya. Dari dulu sih konsepnya sama aja sebenarnya. Utamanya di kaki-kaki diperbesar aja dari yang normal. Gitu. Ya itulah ciri khas dari modifikasi dari yang Juno tuh emang kaki-kakinya gede ya? Iya, kaki-kaki. Lebih suka gede gitu ya? Lebih enak sih man, buat nikung-nikung. Nah, itu cerita panjang, kita sedikit flashback ke tahun 2010 gitu. Justru aku juga di sini baru tahu masalahnya. Dan selanjutnya di sini ada pertanyaan dari bakul.lpg. Masih menunggu beat motif anti bar. Itu maksudnya mungkin itu? Masih Ian Juno itu nggak pengen modif beat gitu nggak? Nah ini pertanyaan yang bagus juga sih. Kenapa kita tuh selalu modif hanya motor-motor yang cc-nya 150 ya. Karena menurut riset riset pribadi saya ya sama kru di lapangan di pabrik, itu rata-rata orang yang membeli motor cc di bawah 150 tuh biasanya cuma hanya untuk harian aja.
Untuk modifikasi itu tuh hampir sangat minim ya, bukan nggak ada, tapi minim banget. Jadi ketika kita untuk mau riset, contohnya lah X-Red ya, kayak kemarin itu X-Red kita bikin modif segala macam rupa, peminatnya banyak sebenarnya, cuman ya hanya sekedar minat aja, pengen aja gitu loh. Tapi untuk customernya sendiri susah untuk dicari. Itu kenapa kok nggak bikin motor-motor cc kecil ya, karena itu salah satu alasannya. Karena di pasaran juga kurang untuk modifikasi motor-motor kecil ya. Ya itu mungkin jadinya banyak yang ber-ber gitu kali ya. Itu banyaknya kayak gitu. Kalau disuruh ganti yang aluminium CNC kayaknya terlalu gede gitu. Jadi ya tergantung cc. Mungkin juga kalau kalian perhatikan pemakai yang cc 150 dengan cc di bawah 150 kelihatan banget, gaya modifikasinya kelihatan banget ya. Kelihatan banget. Berarti memang tujuannya itu untuk tujuan pasarnya ya? Pasarnya aja. Pasar penjualannya. Betul, karena kan ini memang jujur untuk jualan, bukan hanya untuk gaya-gayaan aja. Oke, selanjutnya pertanyaan dari M. Ferdiansah. Bang, Aerox yang hedon di mana? Aerox yang hedon, Aerox yang mana dulu ini? Nah, mungkin, itu. Mungkin yang Destroya kali, yang merah kali ya? Aerox. Itu mungkin yang paling membekas, wow, paling membekas, paling terkenal banget, mungkin sampai kemana-mana mungkin. Nah itu sekarang di mana? Ya. Mungkin teman-teman harus tahu dulu ya. Aku dulu itu punya Aerox sampai 4 kali. 4 kali, dan yang paling lah ya itu yang nomor 2 atau yang merah dulu itu. Yang sampai sempat jadi monosok Ohlin itu loh. Ohlin tabung. Yang Destroya itu. Yang Destroya itu. Itu yang Destroya. Terus kemarin posisinya udah aku jual ya. Aku jual karena mungkin udah terlalu lama ya, udah setahun lebih. Ya kalau teman-teman sendiri ngelihat Instagramku atau kenal dekat sama aku, mesti tahu lah motorku tuh nggak pernah lamanya lebih dari setahun, pasti udah dijual ganti. Walaupun belinya pun sama lagi ya, itu lagi Aerox lagi. Berarti mungkin motor yang paling lama itu ya? Motor yang paling lama yang istilahnya masih bertahan cukup lama gitu. X-Red kayaknya. X-Red? Iya. Berarti sebelum itu lebih lama lagi. Honda Blade paling lama dari SMA. Dari SMA kelas 3. Honda Blade lagi. Honda Blade yang paling lama. Itu. Iya. Itu. Berarti udah dijual sekarang ya? Udah dijual. Ya rata-rata Aerox-nya yang kemarin kalian lihat itu udah dijual. Beberapa tinggal sisa satu yang warna silver. Itu masih dipakai harian ya itu ya? Iya, masih dipakai buat harian itu. Dan itu nggak dimodif ya? Rencananya nanti pengen juga agak gatel juga sih lihat kayak gitu, nggak dimodif. Berarti tetap dimodif ya? Tetap dimodif ke depannya. Okay. Ini beberapa udah ganti karbon, part karbon. Dikit-dikit dulu lah yang karbon dulu lah yang kecil-kecil. Nah, mungkin kedepannya ada sedikit perbedaan dari modifikasi selanjutnya, kita nggak tahu juga. Jadi stay tune aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mendo Kusai. Gimana caranya naruh speedometer di stang Destroya Aerox? Itu kan speedo pakai speedo apa itu? Ada 2 macam nih. 3 apa 2 ya? Mungkin yang di review pertama yang Destroya. Yang pakai koso ya? Iya, yang pakai koso. Di depannya kan pakai visor itu kan? Ya ketutupan visor aja sih. Itu gimana? Bikin bracket atau? Itu bikin bracket ya. Itu gampang sih kalau cuman bracket gitu sih di tukang las bisa ya harusnya ya. Cuman kalau mau pertanyaan gimana caranya supaya Aerox yang stangnya udah diganti pakai speedonya masih ori Aerox, itu bisa ada sekarang tuh yang jual cover speedo Aerox khusus untuk stang yang udah telanjang atau stang racing yang stang jepit gitu, udah ada sekarang covernya. Itu harganya sekitar 650.000 juga. Itu udah banyak yang jual. Jadi kalian tinggal ganti stang, nggak usah mikir repot-repot mau beli speedo Koso RX2N yang harganya hampir 6 juta. Nah, cukup pakai speedo ori aja, dimasukin situ, plug, tinggal masuk, aman. Jadi intinya untuk part-part aftermarket sekarang udah banyak banget nih. Udah banyak banget. Nanti bisa pesen di Aska atau pesen di saya juga bisa. Siap. Harganya 650.000 aja.
Oke, jadi mungkin itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah ditanyakan lewat Instagram. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab karena memang hampir sebagian besar pertanyaannya sama. Jadi aku ambil secara garis besarnya aja. Dan kalau misalkan kalian masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian isi di kolom komentar di bagian bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga bisa menjadi informasi dan inspirasi tambahan buat teman-teman yang punya Honda ADV atau Aerox atau Lexi atau Vario dan lain-lain. Pokoknya semua reviewnya ada di channelku. Dan itu saja dari aku. Thank you Mas Yan Juno, udah bisa ketemu dan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. See you guys and until next time. Bye.